Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman sekalian disehatkan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Di video kali ini ada yang unik, datang dari seorang leader Redboard yang membuat sebuah surat terbuka yang ditujukan untuk YouTubers, haters Redboard atau konten kreator yang sering membahas Redboard. Perlu Bapak ketahui, kami konten kreator sebelum membuat sebuah konten pasti melakukan riset terlebih dahulu. Kenapa kami membuat sebuah konten tentang Redboard? Nah, ini datanya. SWI sudah menyatakan ilegal, makanya kami gencar mengedukasi bahwa hati-hati main investasi bodong, karena di video-video sebelumnya juga banyak yang saya bahas yang dapat merugikan tidak sedikit. Nah, coba dicek video-video saya sebelumnya. Nah, ini saya bacakan ya. Jangan di skip biar kalian tahu apa isinya. Nah, ini yang pertama. Selamat siang, ya siang juga karena saya buat kontennya sore, ya selamat sore. Semoga konten saudara ramai dan banyak subscriber. Amin. Amin, amin, amin. Nah, lanjut. Saya tidak pernah mengusik atau menyalakan api di rumah yang Anda bangun dengan pondasi digital. Nah, ini maksudnya beliau tidak mengusik konten kreator, atau ya cenderung ya biarkan saja. Emang apa salahnya konten kreator memberikan edukasi? Nah, apa salah saya kepada saudara yang ahli berbicara di depan kamera dan mengolah video layar kaca menjadi konten diskriminasi satu pihak? Nah, ini yang saya garis bawahi, diskriminasi apa? Ini mohon maaf, karena Redboard itu pertama entitas ilegal, yang kedua ya memang bermasalah. Sekarang aja saya tanya-tanya ke member masih gak bisa withdraw, tapi anehnya kalau depo itu lancar. Nah, ini yang saya kalau withdraw macet ya seharusnya depo juga ditutup, jangan bisa oleh sistem. Ini malah depo bisa tapi gak bisa withdraw katanya sampai tanggal berapa ya, itu 14 hari waktu itu. Saya lupa, mungkin nanti hari Rabu tanggal 12 kali kalau nggak salah. Itu nanti kalau bisa withdraw itu katanya. Nah, ini diskriminasi apa? Kami tidak pernah mendiskriminasi. Ya wajar sih, kami kan menyampaikan apa yang berdasarkan fakta bahwa ini ilegal. Apa salahnya? Kalau misalkan mau protes ya ke SWI yang menyebutkan bahwa Redboard ini ilegal begitu. Nah, ini diskriminasi sepihak. Mengapa pamflet dan logo yang saya buat ditempel di platform saudara tanpa izin? Pemikirannya, bukankah itu tindakan yang kurang bijak? Nah, sebelum bertanya membuat pamflet dan menerapkan kepada mungkin sudah dinyatakan ilegal, kok malah mengadakan acara Heart of Hope, tapi di situ ada nama Redboard. Di sisi lain kan ini ilegal jelas. Kalau mau protes jangan sama konten kreator ya pada SWI, karena kami juga menyampaikan berdasarkan fakta yang ada begitu. Lanjut. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda incar? Popularitas? Nah, kami tidak banyak yang diinginkan, kami hanya mewanti-wanti awas investasi ilegal. Begitu, yang namanya ilegal ya ilegal. Ditambah ini skemanya Ponzi. Redboard ini skema Ponzi. Kalau tidak bisa merekrut member ya wassalam. Begitu, siapa yang diuntungkan? Ya leader teratas. Ini yang saya bahas. Tidak ada yang diincar, saya cuman jangan
jerumus lagi ke hal-hal yang ilegal, karena pernah saya bahas juga itu di net 89 itu berapa triliun yang rugi, belum lagi di banyak lah kalau bisa dicari sendiri itu trading abal-abal yang bisa merugikan masyarakat. Sebenarnya keluarga kita santai tanpa gejolak, tetapi setelah datangnya teori yang saudara buat dalam bentuk cerita bergambar menimbulkan kepanikan publik, keresahan, dan kecemasan yang saudara ciptakan tanpa disadari meningkatkan frekuensi gangguan jiwa. Nah, ini masalahnya gangguan jiwa ini saya sih sering baca berita ada yang korban investasi bodong sampai bunuh diri. Nah, itu yang tidak saya inginkan. Begitu. Kepanikan, ya panik karena tidak bisa withdraw. Alasannya maintenance. Dulu juga aplikasi bodong dan semacamnya ya seperti itu. Nah, berikutnya. Setelah video selesai digunakan, pasti saudara bangga, tertawa, dan merasa berhasil menjadi dewa penyelamat bangsa. Justru saya gak bisa tertawa karena kok banyak investasi ilegal kok berani-beraninya menjerumuskan lagi orang-orang yang memang awam. Kalau misalkan pemain silahkan saja kalau masih sesama pemain karena tahu resiko. Kalau Ponzi ya ini memang sih setiap bisnis ada resiko, tapi kalau resikonya menipu, ditipu oleh sistem ini yang tidak baik. Saya tidak bangga sih sebenarnya, justru merasa miris. Ini banyak korban kok ini muncul lagi Ponzi yang baru. Yang saya apresiasi, kita sama-sama bekerja di platform digital dengan koneksi jaringan yang sama, ya. Akan tetapi beda tugas pokok dalam pelaksanaannya. Kita sama-sama mengajak orang untuk gabung di sebuah platform luar negeri. Betul, YouTube milik luar negeri. Mantra yang wajib dilapalkan saat awal konten, jangan lupa subscribe, like, and comment. Betul. Saya juga menggunakan metode yang sama untuk subscribe referral, menjadi pengikut dan kita edukasi secara pribadi. Nah, ini subscribe dengan referral itu beda. Jangan samakan subscribe dengan referral. Kalau referral jelas depo. Siapa yang diuntungkan? Ya leader. Kalau saya apa yang diuntungkan? Ya tidak. Wong subscribe saya baru sedikit kok. Bisa dilihat belum nyampe 100 pun belum nyampe. Apa yang saya dapat? Ya memang saya ada yang nonton ya silahkan, nggak suka ya jangan ditonton, gitu aja sih. Itu jangan disamakan subscribe dengan referral, karena YouTube itu tidak menggunakan sistem referral. Ya cuma subscribe udah gratis, tak ada yang dirugikan. Mau nonton silakan, tidak juga, kalau tidak suka ya tidak apa-apa. Jadi jangan samakan antara pencari referral dengan pencari subscriber. Gitu. Itu beda lah. Tidak bisa disamakan. Menjadi pengikut dan kita edukasi secara pribadi. Ya, saya edukasi banyak karena banyak yang menjadi korban. Itu mulai dari waktu ke waktu saya sering berinteraksi dengan para korban. Itu miris sekali, yang kerugiannya bisa ada yang jutaan, puluhan sampai ratusan juta. Itu yang membuat saya membuat YouTube, membuat channel, karena saya merasa miris. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang mau mendengar, jangan depo lagi, stop. Kalau sudah balik modal, udah jangan rekrut lagi. Alhamdulillah kalau yang mendengarkan, dan bahkan berterima kasih karena sudah mengingatkan. Dan sampai sekarang alhamdulillah katanya tidak terjerumus lagi. Nah, itu tujuan saya, sudah jangan main investasi bodong lagi. Itu yang saya tuju, tidak lebih. Memberi mereka pengertian tentang risiko dan efek yang akan terjadi. Nah, coba bilang ini skema Ponzi dan ini ilegal. Suatu saat akan ini adalah penipuan, itu berani tidak bilang ini penipuan dan ini ilegal, berani tidak jujur seperti itu. Faktanya ini ilegal. Ya saya tidak salah bicara.
Begitu. Lanjut. Alhasil mereka siap mau menerima dengan semua konsekuensi. Menerima apa? Kalau sudah jadi korban, itu net 9 aja, itu pernah saya bahas di konten sebelumnya, itu sampai triliunan, bahkan sampai demo. Belum lagi di aplikasi Binomo, itu berapa ratus juta yang rugi. Kalau merasa ikhlas ya udah, jangan ada yang menuntut, tapi kenyataannya ini adalah penipuan dan skemanya selalu sama. Begitu. Yang rugi pun itu bukan sedikit. Sedikit misalkan jangan dipandang ini besar atau kecil, tapi berapa jumlah member yang pernah tertipu? 1.000 rupiah pun kalau ribuan member yaitu berapa? Tetapi berbeda dengan metode edukasi yang kau ciptakan dengan teori kebencian. Iya, saya benci dengan yang namanya penipuan. Apalagi sekarang depo diperlancar, withdraw tidak bisa. Itu apa namanya? Begitu. Ya, kami benci, tapi bukan benci orangnya, tapi penipuannya. Karena sering saya telusuri juga, bisnis model begini ya sering menimbulkan kerugian. Ruginya itu bukan karena murni bisnis, karena memang penipuan gitu. Bukankah itu terdengar naif bila seseorang kau tanamkan energi negatif di otaknya terus menerus tanpa henti? Ini bukan masa negatif atau positif. Sesuatu yang ilegal tidak mungkin saya berpikir positif. Niatnya mungkin membantu, iya, tapi bukan dengan cara menipu. Karena kalau sudah kejadian seperti Binomo atau dan yang lain-lain, ya ribet juga. Ini ada yang sampai minta bantuan hukum. Maaf, kalau sudah terjadi seperti itu ya silahkan urus sendiri. Saya hanya memberikan edukasi sejak dini sebelum kejadian. Begitu. Kalau sudah kejadian ya silahkan urus sendiri. Saya bukannya tidak peduli, bukannya tidak mau menyelamatkan, saya hanya mengingatkan saja jangan terjerumus pada yang dapat merugikan. Ya saya cuma begitu saja. Nah, seorang konten kreator memang harus mempunyai dasar topik yang jelas dan berusaha konsisten dalam bidangnya. Iya, ini jelas tentang konten kami, para konten kreator khususnya yang membahas tentang investasi bodong, jelas tidak membahas report doang. Nah, sebelumnya juga yang dapat merugikan itu dibahas, contoh Binomo, terus net 89 itu pernah saya bahas juga itu. Terus masih baru ROBD itu saya sudah mewanti-wanti, awas. Setelah konten saya belum lama sudah scam, tutup. Itu jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau memang sudah menggeluti konten di bidang kripto atau investasi, tolong jangan tanamkan biji-biji kebencian. Ini sih bukannya ini bukan maksud benci terhadap investasi. Kalau misalkan legal dan transparan, ya itu silakan saja. Saya tidak menyentuh itu. Contoh investasi 3i Network itu tidak saya kuliti sampai memang itu legal. Kalau sesuatu yang legal ya saya jelaskan apa adanya gitu. Legal ya legal, ilegal ya ilegal itu. Ya benci ya betul, benci penipuan. Kami itu konten kreator itu benci kepada penipuannya, bukan orangnya. Begitu di member Pito sekarang alhamdulillah saya dan mereka sudah berdamai, bahkan itu bisa ngobrol biasa gitu. Kalau ingat dulu ya senyum-senyum sendiri gitu. Kalau ingat dulu, sekarang sudah pada sadar memang apa yang dia lakukan ternyata salah waktu itu dan tidak mau mendengar, dan sekarang sudah berdamai begitu. Ini bukan benci sih. Nah, saya juga benci melihat berita-berita tentang kerugian. Iya, saya tidak merasa rugi, tapi saya merasa miris aja gitu. Kebencian, kekacauan, dan kepanikan yang membuat ketidakstabilan ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk berpikir jernih. Ya, gimana ya? Kalau ilegal, ini sekarang lagi bermasalah, skemanya selalu sama, selalu seperti itu. Bisakah Anda menciptakan konten yang bisa membantu dalam meningkatkan finansial? Menganalisis kapan datangnya boom koin tertentu, mungkin itu sangat tidak sulit.
walaupun waktu Anda akan habis tersita dengan candlestick, menguras pikiran dan tenaga. Perlu bertahun-tahun menguasai analisis pasar perdagangan dibandingkan mencari data percakapan WhatsApp, Telegram, dan berbicara seenaknya. Apakah itu terdengar seperti dongeng senja ibu-ibu di pertigaan desa? Sebenarnya itu konten kreator itu mempunyai basic masing-masing. Ada yang bicara tentang bisnis, ada yang di bidang kripto, yang dibahas kripto, ada yang masalah trading, itu yang benar real trading. Cari aja di YouTube. Kalau mau belajar trading yang benar, ya cari konten yang memang di bidang itu. Jangan, kami di sini hanya menjelaskan ya trading abal-abal saja, tidak lebih, yang berpotensi merugikan. Kalau mau itu YouTube banyak sih, kalau mau ya mau belajar trading itu banyak, tapi harus yang legal, maksudnya yang ilegal. Jadi sebelum berbisnis harus di riset dulu apakah ini legal atau ilegal. Cari tahu di OJK, ada kontaknya. Cari juga di Bapepti, apakah terdaftar di Bapepti. Itu kalau misalkan legal, ya sudah, saya juga tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Itu kalau legal. Nah, berikutnya. Dengan adanya platform dan organisasi ini, sebagian besar subscriber saya telah menikmati aset yang tertanam dan memanennya dengan senyum, dan saat ini tinggal memetik buah dari pohon yang puluhan ribu orang telah membantu dan tersenyum dalam finansial. Tidak seperti saudara yang hanya bisa menanamkan kebencian dan keresahan, menciptakan kepanikan publik, menyebarkan virus-virus kebencian, merusak ekosistem keluarga kami. Ini maksudnya Redford ini merasa diacak-acak oleh konten kreator. Ya, kami sih bukan mengacak-acak, saya hanya menyampaikan saja ini awas, ini adalah ilegal, itu saja. Begitu. Kalau yang legal ya saya tidak bahas, ya silakan gitu. Yang legal pun tetap ada resiko rugi, tapi ruginya memang namanya juga perdagangan, bisa rugi bisa untung, itu sudah biasa. Cuman yang saya bahas di sini adalah platform yang memang ilegal, yang sistemnya Ponzi. Kalau bukan ya dan legal terdaftar di Bapepti, ya silakan saja, tidak kami ganggu. Silahkan. Coba dicari konten saya, ada gak sebuah aplikasi yang saya bahas dan itu legal dan sistemnya benar. Kebanyakan itu sampai tutup dan merugikan, begitu. Ya karena kami sebelum membuat sebuah konten pasti riset terlebih dahulu, tidak asal bikin. Next. Masalah pohon yang kita tanam tersapu badai itu bukan masalah Anda. Iya, betul. Kalau misalkan sudah scam itu silahkan kalian yang urus ke kepolisian, seperti itu di seperti Viral Blast, terus Net 89, terus Binomo. Ya itu kalau sudah begitu ya silahkan Anda urus sendiri. Begitu. Kami tidak mau ikut campur. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu ilegal dan berpotensi merugikan. Itu scam, penipuan. Harus bisa membedakan antara pilot dengan scam. Kalau pilot itu murni karena bangkrut, sistem keuangan di suatu perusahaan memang rada goyah, tapi sistemnya benar. Sedangkan yang namanya scam itu memang penipuan yang terstruktur lewat aplikasi. Emang sudah didesain untuk menipu. Beda dengan perusahaan yang memang resmi dan sistemnya benar. Kalaupun gagal membayar misalkan, itu pilot namanya, itu pun harus mengajukan dulu ke pengadilan. Nah jadi saudara bukan pengguna, bukan nah ini maksudnya yang tadi tanam sapu badai itu bukan urusan, ya maksudnya kalaupun scam itu bukan urusan, ya itu urusan Anda, silahkan. Saudara bukan pengguna dan bukan dewa bangsa. Iya, kami bukan dewa gitu, bukan pengguna juga. Lebih baik Anda ibadah dengan tekun dan ceramah di masjid. Ya ceramah di masjid, tiba-tiba datang ceramah, ya kalau itu kan sudah punya
basicnya masing-masing, ada ustadz begitu. Kalau masalah ceramah ya itu ada bagiannya, atau pidato di gereja selamat umat yang tersesat dengan metode saudara sendiri. Ya saya sih itu kan sudah ada bagiannya masing-masing begitu. Jangan senggol kami karena kami tidak pernah menyenggol Anda. Masalah bisnis bebek biarlah kami yang mengembala, menggiring dan menetaskan telur di kandang kita sendiri. Jadi intinya ini tidak mau terganggu atau tidak mau terusik oleh celotehan-celotehan para YouTubers yang memang selalu mengkritisi Redport. Nah, ini saya sih mengkritik karena ilegal. Kalau misalkan legal ya silahkan, saya tidak pernah berkomentar apapun begitu, karena yang saya amati kerugian itu sampai puluhan juta, ratusan bahkan triliunan. Itu sering saya bahas juga, itu net 89 itu berapa, itu coba lihat di konten saya sebelumnya, itu ada yang rugi puluhan triliun, bahkan ada yang sampai lumpuh katanya memikirkan uang ratusan juta miliaran itu melayang, gak jelas nasibnya gimana. Itu yang saya tidak mau. Ya kalau sudah begitu ya silahkan urus sendiri itu. Nah, tidak usah merusak kandang orang ya, ini bukan maksud merusak. Kalau sekali lagi kalau legal ya silahkan, kalau sistemnya benar ya silahkan, itu tidak ada yang salah. Upaya membakar dan merobohkan kandang adalah tindakan keji. Ya ini silakan saja. Kalau misalkan tidak terima, itu kan ada OJK yang menyatakan bahwa Redport itu ilegal. Kami akan membantu bebek-bebek ini untuk terus bertelur dengan berbagai cara. Bebek ini masih hidup dan perlu asupan gizi dalam menjalani kehidupan sampai titiknya. Jika Anda tidak suka, silahkan pergi, tinggalkan kami. Biarlah kami hidup dengan damai, dan yang suka silahkan tinggal, yang mari bertahan. Maksudnya biarlah kami hidup dengan damai. Maksudnya tidak mau ada yang ganggu. Yang suka silahkan tinggal, mari bertahan. Jadi ini intinya leader ini tidak mau terganggu. Ya saya tidak mengganggu, silahkan. Tapi sekarang saya ada percakapan yang tidak mau disebutkan, memang lagi bermasalah, tidak bisa withdraw. Tapi kalau WD itu bisa. Ini hormat dan salut saya, Aris Gunawan, Redport Indonesia. Jadi ini surat terbukanya untuk para konten kreator yang sering membahas Redport dengan nada negatif. Ya gimana, saya juga bingung. Mau mempromosikan juga ilegal, bahkan bisa kena pidana. Itu kata polisi, seorang leader pun bisa kena pidana kalau ikut mempromosikan entitas ilegal. Nah ini baca, karena ini ilegal. Kalau tidak terima ya silakan saja bertanya langsung kepada SWI, ini kenapa ilegal gitu, apa perusahaan tidak urus izin apa gimana begitu. Jadi ini suratnya cukup panjang. Saya sih bukan maksud untuk ikut campur, tapi sudahlah, jangan lagi ada korban. Itu banyak yang chat sekarang belum bisa withdraw, katanya lagi pemeliharaannya. Itu modus dari dulu seperti itu. Mungkin cukup sekian. Kalau kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga like and comment. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.